Sebelumnya, selamat pagi Pak Suko dan teman-teman. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi strategi pembelajaran, mengenai metode pembelajaran yang salah satunya ada metode ceramah. Nah, di metode ceramah ini, pengertiannya yaitu penuturan bahan pelajaran secara lisan. Model ini senantiasa bagus bila penggunaannya benar-benar disiapkan dengan baik, didukung oleh alat dan media yang serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari gurunya ataupun para siswanya. Guru biasanya belum merasa puas, manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa. Mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah. Sehingga ada guru yang berceramah berarti ada proses pembelajaran. Dan tidak ada guru berarti tidak ada belajar. Nah, metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, setelah mengetahui pengertian dari metode ceramah ini, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dari metode ceramah. Nah, yang pertama yaitu ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam arti ini yaitu proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap. Berbeda dengan metode yang lainnya seperti demonstrasi atau peragaan. Sedangkan mudah artinya memang ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian, tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Nah, untuk yang kedua yaitu ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang lebih singkat. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Untuk yang terakhir, organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Nah, setelah kita mengetahui mengenai kelebihan dari metode ceramah, ada juga kekurangan dari metode ceramah itu sendiri ataupun kelemahan. Nah, untuk kelemahan yang pertama, yaitu materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai oleh guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasai oleh siswa. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Yang ketiga, guru yang kurang memiliki pengetahuan bertutur yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Pikirannya melayang kemana-mana, atau siswa malah mengantuk oleh karena gaya bertutur guru yang tidak menarik. Nah, untuk yang terakhir, yaitu melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, dan tidak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. Seperti itu.
Nah, setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan, kita masuk ke langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Nah, langkah yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, di dalam tahap persiapan ini, yang pertama yaitu ada merumuskan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua menentukan pokok materi yang akan dicermati atau yang diceramahkan. Yang ketiga, mempersiapkan alat bantu. Nah, untuk yang tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan itu ada yang pertama langkah pembukaan. Nah, langkah pembukaan ini merupakan langkah yang menentukan. Keberhasilan dari pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Nah, yang kedua yaitu langkah penyajian. Nah, tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pelajaran yang sedang disampaikan. Nah, yang ketiga yaitu langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Nah, langkah ini yaitu ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi agar materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang kembali. Nah, selanjutnya, untuk menciptakan kegiatan-kegiatan memungkinkan siswa tetap mengingat materi pelajaran, nah maka guru harus memberikan ringkasan pokok-pokok materi tersebut. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa ceramah akan berhasil baik bila didukung oleh metode-metode lainnya seperti tanya jawab, tugas, latihan, dan sebagainya. Nah, metode ceramah ini wajar dilakukan apabila yang pertama ingin mengajarkan topik baru, yang kedua tidak ada sumber bahan pelajaran pada siswa, dan yang terakhir menghadapi sejumlah siswa yang cukup banyak. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Namo Buddhaya.